Seperti yang kita ketahui, Blitzkrieg barangkali adalah strategi perang paling kontroversial sepanjang Perang Dunia Kedua. Ia memadukan antara kombinasi kecepatan pasukan bermotor, kekuatan hantam panser, dan serangan udara untuk menembus garis pertahanan musuh. Strategi ini muncul sebagai sebuah jawaban atas Perang Parit yang terjadi pada tahun 1914 hingga 1918 di Prancis. Perang statik yang memakan banyak korban itu nyaris tidak mempunyai garis depan yang berubah selama bertahun-tahun. Membuat moral pasukan luntur, banyak korban jatuh akibat non-kombatan seperti penyakit dan kondisi kejiwaan. Dan juga yang terpenting, tidak membuat pertempuran menghasilkan sebuah decisive victory. Seperti yang sudah pernah kita bahas, Blitzkrieg sendiri sebenarnya bukanlah istilah resmi dari Angkatan Perang Jerman Wehrmacht dalam menamakan strateginya. Jenderal Heinz Guderian yang digadang-gadang sebagai bapak panser Jerman misalnya lebih sering menggunakan istilah Armored Spearhead dalam menjelaskan strategi yang ia gunakan selama Perang Dunia Kedua. Dunia pun dibuat terperangah ketika Jerman menghancur leburkan Polandia pada September 1939 hanya dalam hitungan minggu. Sebagai komparasi, perang serupa misalnya di Asia antara Jepang versus China yang sudah berlangsung selama 2 tahun tidak begitu menghasilkan kemajuan front yang signifikan. Namun nasib Polandia memang apes. Ia dihimpit dua raksasa superpower Eropa yaitu Jerman dan Soviet. Dan keduanya berkonspirasi untuk kembali melenyapkan negara yang baru berumur tidak lebih dari 30 tahun itu. Dua negara dengan ideologi bertolak belakang itu sementara menghentikan iri dengki di antara keduanya. Kesepakatan Molotov-Ribbentrop ditandatangani untuk membagi Polandia menjadi dua. Barat untuk Hitler sedangkan Timur untuk Stalin. Lucunya Inggris dan Prancis tidak mendeklarasikan perang kepada Soviet ketika negara itu ikut mencaplok Polandia. Hanya Jerman saja yang menjadi incaran mereka. Blitzkrieg memang gemilang di Polandia, namun ujian sesungguhnya ada pada tahun 1940 dan 1941. Operation Fall Gelb atau Cache Yellow untuk menyerang Prancis dan Operation Barbarossa untuk menyerang sahabat sementara Jerman yaitu Uni Soviet. Kedua jenis operasi militer itu nampak sama. Keduanya menggunakan kekuatan panser sebagai garis depan mereka, disokong oleh kekuatan infanteri dan kadang infanteri bermotor. Bermotor di sini maksudnya bukan infanteri menggunakan motor roda 2, tetapi infanteri dengan kendaraan bermesin seperti truk, lapis baja, dan mungkin juga sepeda motor untuk kepentingan pengintaian. Support artileri dan support pesawat untuk kepentingan pengintaian dan pengeboman. Untuk mempermudah komparasi kekuatan awal Jerman ketika masing-masing operasi dimulai, berikut saya sajikan tabel perbandingan kekuatan awal Jerman di kedua operasi militer tersebut. Dari tabel di atas sepintas nampak kekuatan Jerman pada invasi Prancis dan Soviet hampir serupa dari segi jumlah. Tabel tersebut memang tidak dapat menunjukkan kualitas dan kekuatan senjata yang digunakan pada masing-masing operasi. Misalnya saja, tank Jerman pada Fall Gelb masih didominasi oleh Panzer kedua dan Panzer pertama, sedangkan pada operasi Barbarossa Panzer ketiga dan Panzer keempat mulai masuk secara signifikan. Namun kita mempunyai sedikit gambaran jika kekuatan militer Jerman pada kedua operasi tersebut tidak main-main. Lalu mengapa kedua operasi militer tersebut mempunyai hasil yang berbeda sama sekali? Untuk coy-coy sekalian yang belum tahu, Prancis ditaklukkan Jerman dalam waktu yang relatif singkat. Prancis hanya butuh waktu 46 hari untuk dihancurkan. Sedangkan operasi Barbarossa memakan waktu 5,5 bulan sebelum akhirnya kekuatan Soviet dapat menghentikan Wehrmacht di gerbang kota Moskow. Alasan pertama, Jerman lebih siap untuk menghadapi Prancis daripada menghadapi Soviet. Dalam sejarahnya, Prancis adalah musuh bebuyutan negara-negara Jerman. Mengapa saya katakan sebagai negara-negara? Karena sebelum tahun 1870, Jerman adalah sekumpulan negara kecil termasuk di dalamnya Prusia, Bavaria, Hanover, Bremen, Saksoni, dan lain sebagainya. Negara-negara atau lebih tepatnya kerajaan-kerajaan tersebut sempat bergabung dalam Holy Roman Empire, namun berantakan setelah reformasi Kristen berlangsung.
Prancis berkali-kali mencoba menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil Jerman yang tidak kompak itu, membuat mereka sebagai garis depan dari pertempuran Eropa selama berabad-abad, tidak terkecuali pada masa Napoleon. Le Petit General itu bahkan membentuk konfederasi Rhine yang diambil dari nama Sungai Rhine dan daerah sekitarnya sebagai negara bonekanya di Jerman. Lucunya, konfederasi inilah yang nantinya justru menjadi pondasi negara Jerman bersatu di kemudian hari. Pada tahun 1870 setelah unifikasi Jerman di bawah kerajaan Prusia dan Otto von Bismarck, Prancis mendeklarasikan perang kepada Jerman. Sebuah deklarasi perang yang ceroboh dan justru menghasilkan kekuatan bagi Prancis karena mobilisasi pasukannya yang terlambat. Paris sebagai ibu kota Prancis sempat diduduki dan tidak ditinggalkan Jerman hingga ganti rugi perang dibayarkan. Jerman menganeksasi Alsace-Lorraine sebagai buffer zone untuk perang di kemudian hari. Buffer zone ini masih tetap berada di tangan Jerman hingga tahun 1918 ketika Perang Dunia Pertama berakhir. Dari Perang Franco-Jerman di tahun 1870 itu, militer Jerman mempunyai mindset jika Prancis adalah target utama mereka jika perang berkecamuk di Eropa. Kemenangan atas Prancis harus didapat dengan cara cepat dan efisien. Maka salah satu strategi Jerman bernama Alfred von Schlieffen membangun sebuah rencana yang dinamai sesuai dengan pencetusnya, Schlieffen Plan. Inti dari rencana Schlieffen adalah menghajar Prancis dari sayap utara melewati negara-negara Benelux dan kemudian menghajar pesisir Normandia. Strategi ini mempunyai dua keuntungan. Yang pertama, Jerman dapat membendung bantuan dari Inggris jika negara itu ikut campur, dan yang kedua, daerah utara Prancis adalah dataran landai yang relatif belum banyak dibuat benteng pertahanan. Yang kedua, daerah tengah Prancis yang diperkuat dengan benteng-benteng modern dapat dihindari. Schlieffen Plan memang bagus di atas kertas, namun eksekusinya perlu kerja yang ekstra hati-hati. Yang jelas, rencana tersebut gagal di Perang Dunia Pertama karena kesalahan jenderal yang mengeksekusinya. Namun dalam kecermatan dan ketelitian von Manstein di Perang Dunia Kedua, rencana Schlieffen dapat dieksekusi di luar ekspektasi. Blitzkrieg adalah buah dari pelajaran pahit di Perang Dunia Pertama. Para jenderal dan Hitler sendiri paham benar dengan kekuatan dan tantangan militer dengan Prancis karena mereka sebagian besar berperang di sana. Alasan kedua, pertempuran dengan Soviet adalah opsi dadakan. Penyerangan ke Soviet adalah kebalikan dari penyerangan Jerman ke Prancis. Hitler baru memerintahkan persiapan untuk kemungkinan perang dengan Soviet pada awal tahun 1941. Sebelumnya, Soviet adalah sekutu Jerman, setidaknya sekutu dalam membagi dua Eropa Timur ke dalam pengaruh mereka. Inggris dan Prancis memang tidak menyatakan perang kepada Soviet, meskipun negara itu ikut memperkosa Polandia. Meskipun kenyataan itu tidak mempengaruhi fakta non-agresi Jerman dengan Soviet. Persiapan yang singkat membuat kampanye di Rusia dilakukan secara lebih serampangan daripada operasi di Prancis. Beberapa di antaranya adalah penyakit kemenangan yang dirasakan oleh Jerman sendiri. Jerman menganggap bahwa pasukan Soviet tidak mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan dengan Prancis maupun Inggris. Mereka juga baru saja melewati Great Purge, di mana sebagian besar perwira militernya yang dianggap tidak loyal akan diberengus dan digantikan dengan perwira lain yang loyal, namun sedikit kurang berpengalaman. Wajar saja karena perwira militer profesional Soviet di kala itu sebagian besar masih jebolan militer semasa Tsar berkuasa, atau singkatnya, mereka adalah kaum berjuis. Sedangkan pengganti mereka rata-rata adalah orang-orang baru pasca revolusi, yang merupakan anak-anak petani atau pekerja yang kurang dalam pendidikan dan pengalaman. Ini nanti sangat nampak di babak awal operasi Barbarossa, di mana komando militer Soviet sangat kaku dan kurang profesional. Alasan ketiga, karena gagalnya spionase Jerman. Sebelum menginvasi Prancis, militer Jerman cukup paham tentang seberapa besar kekuatan yang akan mereka hadapi, di mana konsentrasi pasukan terbesar, kota apa yang perlu diduduki terlebih dahulu, dan wilayah apa yang mesti diabaikan. Beberapa error seperti di Dunkirk memang kesalahan yang tidak perlu terjadi, namun untungnya kesalahan itu tidak mempengaruhi jalannya operasi invasi ke Prancis secara umum. Sedangkan di Soviet, spionase Jerman seperti tidak mampu mencari data yang akurat. Jumlah produksi tank misalnya, Soviet dapat memproduksi lebih dari 500 tank setiap bulannya. Itu jauh lebih besar daripada kapasitas Jerman sendiri. Di bagian perencanaan misalnya, operasi Barbarossa cenderung serampangan. Tidak ada fokus tentang kota apa yang mau direbut pertama atau wilayah mana dan kemudian kemana.
Misalnya saja pasukan tank Guderian yang tengah dalam perjalanannya ke Moskwa harus berpindah arah ke selatan demi mengamankan Ukraina terlebih dahulu. Hitler berdalih, jika Ukraina adalah lumbung makanan yang krusial baik bagi pasukan Jerman maupun Soviet sendiri. Daerah subur itu merupakan penghasil gandum terbesar di Eropa. Namun wilayah sekitar Moskwa juga tidak kalah pentingnya. Daerah itu merupakan pusat industri yang sangat kuat. Belum lagi Moskwa adalah ibu kota dari Soviet. Mendudukinya atau merebutnya tentu saja akan membuat moral pasukan Soviet teruntuh atau setidaknya terpengaruh. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?